kegiatan awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat sekelilingnya ada sampah atau tidak. Lihat dulu, perhatikan dulu ya. Perhatikan dulu. Ini bang sampah. Iya, sampah. Ya sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Dirapikan dulu ya bajunya. Akbar, kenapa potongan rambutnya seperti itu? Jadi ya. Hips kayaknya Bu. Tolong rapikan ya belakangnya ya, supaya terlihat rapi ya Bu. Ya. Sebelum mulai pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Akbar, silakan pimpin doa. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita cek hadiah terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Bayu. Kemana Bayu? Bolos. Tidak ada kabar Bu. Tidak ada kabar. Saya lihat tadi nongkrong bukan. Astagfirullah. Kenapa nggak isi Pak? Tolong diajak ya teman-temannya, tolong dirangkul supaya rajin. Ada di rambut. Yang lain gimana kabarnya, sehat? Jaga terus ya kesehatannya, sedang musim hujan. Bawa payung ya. Selalu ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu memetik keteladanan dari biografi tokoh. Tapi sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu, kita main game seru di dahulu boleh? Namanya game juga. Jadi ada inang bojol ya. Iya, kita akan main ayo tebak. Jadi kalian boleh tebak siapa tokoh-tokoh yang ada di hadapan kalian. Coba dari yang sini siapa? Sudirman. Ya, tuh hebat. Yang sini? Yang di sana? Bentar ya. Iya dong. Nah, ini Untung. Kalau yang sebelah sini? Iya. Bung Hatta. Yakin ini Bung Hatta? Bukan ya, ini Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi tokoh-tokoh tersebut merupakan tokoh penting dalam perjuangan Indonesia ya. Nah, sebelumnya kita belajar apa tadi sama minggu yang lalu? Teks eksplanasi. Coba dia masih ingat teks eksplanasi itu apa? Nah, Intan coba. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan mengenai suatu peristiwa atau fenomena yang di dalamnya terdapat sebab dan akibat. Beri tepuk tangan untuk naik. Yang lain juga masih ingat ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teks biografi. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Setelah kalian menyimak pemaparan materi dari Ibu, kalian akan memahami apa itu teks biografi, menyebutkan ciri-ciri dan juga struktur dari teks biografi. Nah, sebelumnya Ibu ingin tanya, siapa sih tokoh idola kalian? B.J. Habibie. Ya, punya Kartini. Coba lagi. Tapi kalian suka baca teks biografi tidak? Suka. Coba Naisyani pernah baca biografi siapa? Abah Yuyun. Ya. Tapi kalian tahu kan apa itu teks biografi? Tahu. Kalau unsur-unsur teks biografi tahu? Ya, mari kita belajar bersama-sama ya hari ini. Dari yang pertama itu biografi. Biografi adalah suatu bentuk teks
yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Secara harfiah, teks biografi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata bios yang bermakna hidup. Iya, bio itu hidup ya. Dan grapien yang artinya tulisan. Kalau kita artikan biografien, hidup tulisan atau tulisan hidup. Apakah betul biografi itu menceritakan tulisan yang hidup? Tidak. Ya. Jadi biografi ini berisi kisah tentang seseorang tokoh dalam mengarungi kehidupannya atau pengalamannya yang bisa dijadikan teladan bagi kita semua. Lalu selanjutnya ada autobiografi. Coba Nak Eliza bacakan apa itu autobiografi. Autobiografi merupakan suatu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Nah, jadi ada perbedaan nih di antara biografi dan autobiografi. Jika biografi itu ditulis oleh orang lain, jika autobiografi ditulis oleh dirinya sendiri. Sampai sini dulu, paham? Paham. Ada pertanyaan mungkin? Belum ada. Kenapa? Saudari Shani silakan. Ya. Ya. Dan bercanda ya, Kak. Perhatikan. Yang lain juga perhatikan. Shani mau bertanya. Jadi kalau kita melamar kerja itu buatnya autobiografi ya? Apa? Kalau kita melamar kerja kan di CV, Iya. itu merupakan autobiografi. Iya, autobiografi karena kita sendiri yang menuliskannya. Kalau biografi orang lain. Coba karena Isyan sudah bertanya, sekarang ibu yang bertanya, boleh ya? Boleh. Coba Nak Eka, contoh dari biografi itu seperti apa? Dan deh, kalau Nak Eka autobiografi aja deh. Ya selanjutnya yang biografi seperti yang lain ya, siap-siap ya yang lain ya. Autobiografi itu seperti kita menceritakan diri kita sendiri. Iya, misalnya Eka menuliskan tentang biografi Eka sendiri ya, disebutnya autobiografi. Coba yang biografi Akbar nulis. Biografi adalah karangan yang ditulis oleh orang lain pada suatu tokoh yang menceritakan. Misalnya saya menulis biografi tentang Yaya Soekarno. Misalnya Yaya Soekarno merupakan seseorang yang lahir di Sukabumi pada tahun 62. Betul. Terus halsnya. Coba lihat ya. Tepuk tangan dulu dong. Lalu yang selanjutnya adalah ciri-ciri teks biografi. Pertama, teks biografi harus bermuat informasi berdasarkan fakta. Kenapa harus fakta? Karena yang dimuat dalam biografi harus benar-benar terjadi dan mampu dibuktikan. Misalnya kayak tadi, misalnya Akbar menulis biografi mengenai Insinyur Soekarno. Di dalam biografi tersebut Akbar menulis Insinyur Soekarno merupakan proklamator Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Apakah benar? Fakta? Ya, malu ya, ada sejarahnya ya. Dan diceritakan dalam bentuk narasi. Yang kedua, berisikan pengalaman hidup suatu tokoh. Biasanya di dalam teks biografi ini mengandung apa saja? Riwayat hidup, nama, apalagi biasanya prestasi. Ya, prestasi, tanggal lahir, riwayat pendidikan, dan kesuksesan yang lainnya. Yang mampu kita dijadikan sebagai teladan. Yang terakhir, teks biografi memiliki struktur yang jelas. Kita akan membahas mengenai struktur dari teks biografi. Yang pertama adalah orientasi.
Coba Nak Linda, apa itu orientasi? Pengenalan terhadap tokoh berisi gambaran awal dari teks biografinya. Iya betul. Yang selanjutnya dari struktur teks biografi adalah peristiwa atau masalah. Jadi dalam tahapan ini bagian kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh. Yang terakhir coba Nadifa, struktur dari teks biografi apa? Adanya reorientasi, yaitu bagian penutup berisi mengenai pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkan. Betul ya, jadi dari struktur teks biografi ini ada apa aja karena? Orientasi. Ya betul ya. Dulu. Ya. Pegang dulu. Perhatikan dulu ya. Jangan ditemenin. Nah, Mulai. sampai sini dulu ada pertanyaan? Enggak. Tidak ada. Paham ya? Nah, sekarang ibu akan dibagi kalian ke dalam kelompok. Ibu Putri malah buka Shopee. Perhatikan dulu ya. Nah, silakan bergabung sesuai kelompoknya masing-masing. Malah sama si Cepu Ahmad. Ini yang duluan dapat hadiah nggak? Kenapa? Yang duluan dapat hadiah nggak? Oh, boleh. Iya, enggak. Ya. Iya deh. Satu aja. Terima kasih. Ini untuk Akbar tadi sudah memberikan contoh ya. Berhasil. Yang satu lagi Alexa. Kasih Bu. Makasih Bu, sehat selalu. Oke, Kontak 3. sudah berbagi sekolah? Sudah. Dibagikan dulu ya KPD-nya. Nah, nanti nama kelompoknya kalian boleh pakai isi nama tokoh-tokoh penting ya. Dikerjakannya 5 menit. Itu sebagian Dari sekarang. Dari sekarang. Abang, bukan dia kalau pempek. Ya gitu ya. Katanya Pak, ini mau kasih. Iya. Iya, ya kasih. Bahkan nama kelompoknya boleh tokoh idola kalian, tokoh pahlawan idola ya. Asik. Ya 5 menit ya. Juga beli dia. Wah, udah harus subuh. Gimana kelompok ini? Udah. Bukan ya. Kelompok ini sudah ada kesulitan tidak? Kelompok DJ Habibi keren ya. Diskusikan. Kamu apa? Yang ini kelompok apa namanya? Yang aku ini. Saya Ganjar, gimana Ganjar? Belum.
Ayo kita sampaikan video. Mana yang namanya video? Baik, silakan diskusikan. Sudah mulai. Sudah. Apa yang baru tergabung? Kan? Banget lagi. Apa kata mama? Kayaknya lagi pulang. Sudah. Baru tadi ya Bu. Ya udah. Sudah ya? Sudah. Nah, Ibu akan pilih salah satu kelompok yang akan presentasi. Siapa ya? Coba kelompok 5. Nungguin ya? Iya. Coba kita sambut kelompok Jokowi. Oke, silakan kelompok Jokowi. Yang lainnya mau perhatikan ya. Ngomongnya harus dijawab-jawabaan. Iya. Mau perhatikan ya. Tunggu beda semua. Terus itu dapat sepeda. Sepeda. Jilbab dulu. Ayo. Perhatikan ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu dari kelompok Jokowi. Kami dari kelompok Jokowi Dodo yang beranggotakan Eliza, Intan, dan Eka akan memaparkan diskusi mengenai tes biografi pada biografi Igusti Ngurah Rai. Pada paragraf kedua itu merupakan orientasi dan dari nomor 1 dulu. Nomor 1 itu apa saja yang diceritakan dalam biografi tersebut dan dijelaskan. Dalam biografi tersebut diceritakan mengenai kehidupan Igusti Ngurah Rai, termasuk latar belakang keluarganya, minatnya dalam dunia militer, pendidikannya, perannya selama pendidikan Jepang, dan perannya sebagai komandan PKM wilayah Sungai Kecil setelah kemerdekaan Indonesia. Dalam teks biografi tersebut juga mencapai perjuangan Ngurah Rai melawan Belanda, terutama dalam pertempuran Margarana yang melibatkan ibunya Ngurah Rai. Nomor 2, apakah isi biografi tersebut ditulis berdasarkan fakta ataukah imajinasi? Jelaskan alasannya. Adanya isi biografi tersebut didasarkan fakta sejarah yang dapat diverifikasi secara perjuangan dan merupakan orientasi. Lalu untuk peristiwa dan masalah itu terdapat di paragraf 3 dan 4. Untuk reorientasi yaitu ada di paragraf ke-5. Ya, beri tepuk tangan dulu. Coba kelompok lagi. Bagian pertanggapannya apakah sama atau mungkin ada yang punya pendapat lain? Sama-sama. Oke, terima kasih kelompok Jokowi Sarani kembali. Sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Dirapikan. Apakah bedanya sudah dikumpulkan? Sudah rapi? Sudah. Jadi anak-anak apa yang kita pelajari hari ini? Biografi. Tadi ada biografi, ada autobiografi. Selanjutnya tadi ciri-ciri biografi. Ada iya. Ciri-cirinya harus apa? Mengandung fakta dan diceritakan dalam narasi. Kok jadi ibu ya? Coba Aura.
simpulkan pembelajaran kita hari ini. Geografi itu Berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh. ya, jadi geografi itu menceritakan kisah suatu tokoh ya yang bisa dijadikan teladan. Juga memiliki ciri-ciri dan struktur. Ya. Strukturnya tadi orientasi, peristiwa, masalah sama reorientasi. Oke, gimana yang lain juga sudah paham kan? Sudah paham. Ya, bagus sekali. Jadi, untuk minggu depan kita akan mempelajari jenis-jenis biografi dan juga kaidah kebahasaannya. Ibu kasih tugas boleh ya? Boleh. Kalian kan tadi sudah menyebutkan tokoh idola kalian. Ya. Shani kangen Bu. Kelasnya ya. Makan dulu. Udah ya, sudah gak apa-apa. Jadi tugas untuk minggu depan kalian akan buat mind mapping mengenai tokoh idola kalian seperti namanya siapa, tanggal lahirnya di tahun berapa, lalu keluarganya dari mana dan prestasi-prestasinya dalam bentuk mind mapping ya ditunjukkan minggu depan. Baiklah. Ibu di buku apa di kantor? Kalian biasanya nasi. Kalau bikin lebih enaknya di mana? Baliho. Baliho. Ya zamannya teknologi boleh menggunakan Canva, digambar sendiri, kreatif. Pada boleh ya. makan Bu. Baik Bu. Marahin Bu. Ibu ada dalam TikTok boleh nggak? Boleh. Idola kalian siapa? Asik. Kecil. Pokoknya yang mengandung Bu, idola saya Nabi Muhammad. Masya Allah. Keren banget ya. Astagfirullahaladzim. Jangan lupa ya soal ngomongnya. Oke, Ganti-gantiin ayam pada yang nggak sampai pohon. Udah ya, kita sudahi pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan mampu apa ya? Kalian paham ya? Ya Bu. Silakan Nak Akbar pimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran di hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Waalaikumsalam.